Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua dari Sabang sampai Merauke? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Fajrin. Di sini saya akan mengajarkan tentang biologi, lebih tepatnya mengenai materi tentang glikolisis. Jadi anak-anakku semua harus memperhatikan video ini karena bisa dikatakan bahwa materi ini agak sulit. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya glikolisis. Jadi anak-anakku semua, ada yang tahu apa itu glikolisis? Jika ada yang berpikir bahwa glikolisis ini berkaitan dengan glukosa, maka jawaban anak-anakku semua benar. Sebelum kita memasuki inti dari materi glikolisis, maka anak-anakku semua harus mengetahui materi dasarnya terlebih dahulu. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi. Biasanya, energi ini berupa ATP atau adenosine triphosphate. Untuk anak-anakku semua, membahas tentang katabolisme ini kita perlu mengetahui bahwa katabolisme ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, ada yang dinamakan respirasi aerob, dan yang kedua ada yang dinamakan dengan respirasi anaerob. Nah, kali ini kita membahas tentang yang namanya respirasi aerob. Nah, sebelum melangkah ke respirasi aerob dan respirasi anaerob ini pasti memiliki perbedaan. Respirasi aerob adalah suatu respirasi yang mengikut sertakan yang namanya oksigen atau O2. Sedangkan respirasi anaerob yaitu adalah suatu respirasi yang tidak memerlukan O2 atau jumlah oksigen yang diperlukan hanya sedikit. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang yang namanya respirasi aerob. Kemudian, pada respirasi aerob ini terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama, yaitu adalah glikolisis, dan yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif asam sulfat, dan yang ketiga adalah siklus Krebs, atau bisa dikatakan sebagai siklus asam sitrat. Dan yang keempat adalah transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Nah, kita ketahui bahwa keempat tahapan ini memiliki proses yang begitu panjang. Maka pada pertemuan kali ini kita berfokus pada yang namanya glikolisis. Baiklah, kita masuk ke inti materi kita, yaitu tentang glikolisis. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita membahas proses dari glikolisis ini, kita harus mengetahui apa itu yang namanya glikolisis. Glikolisis ini merupakan suatu proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Nah, glukosa terjadi hampir semua sel, serta berperan sebagai titik awal untuk fermentasi atau respirasi seluler. Sebelum kita melangkah ke proses glikolisis ini, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah tempat terjadinya glikolisis tersebut. Nah, tempat terjadinya glikolisis ini sudah pasti terjadi di dalam sel. Akan tetapi, letaknya itu terjadi di sitoplasma, seperti gambar yang di samping. Karena glikolisis terjadi di sitoplasma, maka ketiga tahapan tersebut itu terjadi di mitokondria. Dalam setiap proses glikolisis ini, pasti tetap melibatkan yang namanya enzim. Kita akan mengetahui enzim-enzim apa saja yang berperan dalam proses glikolisis sesuai dengan tahapannya masing-masing. Pada tahapan glikolisis ini melibatkan 2 tahapan. Yang pertama, yaitu adalah tentang fase investasi energi, dan yang kedua adalah fase pembayaran energi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke fase investasi energi. Proses yang pertama di sini, yaitu kita ketahui bahwa bahan dasar dari glikolisis ini adalah glukosa. Nah, glukosa ini beratom karbon 6. Glukosa itu merupakan monomer dari karbohidrat yang paling sederhana atau monosakarida. Glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP atau adenosine triphosphate. Kemudian fosfat tersebut diambil oleh glukosa sehingga membentuk senyawa ADP atau adenosine diphosphate. Karena glukosa mengambil satu fosfat dari ATP, sehingga glukosa itu mengalami perubahan nama menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini memerlukan yang namanya atau melibatkan yang namanya enzim. Enzimnya itu adalah enzim heksokinase.
Kemudian glukosa 6 fosfat. Glukosa memiliki 6 atom karbon. Dikatakan sebagai glukosa 6 fosfat dikarenakan posisi fosfatnya ini berikatan tepat di atom karbon 6. Nah, seperti gambar yang di samping ini. Nah, itu menunjukkan bahwa glukosa 6 fosfat ini akan mengalami yang namanya isomerasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Perubahan nama tersebut dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat ini dibantu oleh atau melibatkan yang namanya enzim fosfoglukoisomerase. Kemudian fruktosa 6 fosfat akan terjadi pengikatan fosfat dari ATP sehingga ATP berubah menjadi yang namanya ADP. Kemudian fruktosa 6 fosfat ini berubah nama menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Dikatakan sebagai fruktosa 1,6 difosfat karena fosfatnya ini melekat di atom karbon pertama serta fosfat yang satunya melekat di atom karbon nomor 6. Maka dikatakan sebagai fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian perubahan nama dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat ini melibatkan yang namanya enzim fosfofruktokinase. Pada fruktosa 1,6 difosfat di sini terjadi pemecahan menjadi dua senyawa, yaitu fosfogliseraldehida. Proses tersebut itu melibatkan yang namanya enzim aldolase. Fosfogliseraldehida di sini akan membentuk yang namanya 1,3 bifosfogliserat. Pada perubahan fosfogliseraldehida menjadi 1,3 bifosfogliserat di sini, maka fosfogliseraldehida akan menghasilkan yang namanya NADH. NADH ini belum bisa digunakan oleh tubuh, akan tetapi harus dibentuk ke bentuk energi ATP. Nah, NADH ini berasal dari NAD+. Perubahan dari fosfogliseraldehida menjadi 1,3 bifosfogliserat ini dibantu oleh enzim triosa fosfat dehidrogenase. Kemudian kita masuk ke fase yang kedua, yaitu adalah fase pembayaran energi. 1,3 bifosfogliserat di mana akan membentuk senyawa 3 fosfogliserat. Maka di sini kehilangan satu fosfat. Satu fosfat tersebut bergabung dengan ADP sehingga berubah menjadi ATP. Proses tersebut dibantu oleh enzim fosfogliserokinase. 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian 2 fosfogliserat. Nah, di sini enzim enolase yang berperan, yang dimana menyebabkan ikatan ganda terbentuk dalam substrat dengan mengekstraksi suatu molekul air sehingga menghasilkan yang namanya fosfenol piruvat. Kemudian fosfenol piruvat, nah di sini akan menghasilkan yang namanya asam piruvat. Di sini tidak memiliki fosfat lagi karena fosfat tersebut ini bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan yang namanya ATP. Nah, di sini melibatkan yang namanya enzim piruvat kinase sehingga yang dihasilkan menjadi asam piruvat. Asam piruvat ini merupakan hasil akhir dari proses glikolisis. Maka hasil secara keseluruhan yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam. Pasti anak-anakku semua bingung, mengapa bisa hasil akhir glikolisis itu menghasilkan 2 ATP, padahal prosesnya itu dihasilkan 4 ATP. Jadi, pada saat investasi energi di sini memakai yang namanya 2 ATP, maka dikatakan sebagai fase investasi energi. Kemudian di fase pembayaran energi menghasilkan 4 ATP. Akan tetapi 2 ATP berkurang karena pada saat fase investasi menggunakan 2 ATP sehingga hasil akhir adalah 2 ATP. Kemudian dilihat dari gambar menghasilkan 2 NADH dan 2 asam piruvat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua. Adapun kesimpulan materi kita hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum